Selanjutnya itu bagian yang proksimal. Nah, proksimal ini dia itu ada yang disekresi sama direabsorpsi. Kalau reabsorpsi itu artinya dia ngeluarin bahan dari dari lumen ini menuju keluar. Nah, kalau sekresi dia itu yang dari dalam pembuluh darah masuk ke sini. Jadi bahannya nggak dibutuhin. Sekresi tuh nggak dibutuhin, nggak butuh. Kalau reabsorpsi, itu masih butuh, tubuh masih butuh, butuh. Nah, siapa aja sih yang nanti disekresi, nanti direabsorpsi. Nah, yang disekresi itu direabsorpsi itu ini hampir semuanya. Jadi untuk ininya sendiri, sekresi sama reabsorpsi itu ada dua. Jadi ada yang transselular, ada yang paraselular. Terus mekanisme dari jalurnya itu, bagaimana dia keluarnya tuh ada dua juga. Ada yang aktif, ada yang pasif. Tapi untuk paraselular dia tuh selalu pasif. Jadi nggak punya ATP. Nah, kenapa? Kita akan bahas di sini. Oh ya, awalnya ini juga. Nah, untuk reabsorpsi dia itu butuh untuk keluar dari beberapa bahan ini. Nah, ini adalah si membran luminal, ini sitosol, ini membran basolateral, ini cairan interstisial, sama ini kapiler darah. Makanya dia harus keluar ke situ. Nah, Na itu banyak di dalam tubulus. Na plus itu banyak banget di dalam tubulus. Di setiap sel-sel ini dia itu punya yang namanya tuh pompa Na KTPase. Udah tahu kan namanya KTPase. Artinya dia menggunakan ATP atau energi. Nah, untuk sekarang Na tuh dia itu membawa bahan-bahan tuh banyak. Jadi yang ketika Na masuk ke dalam, dia itu akan membawa beberapa bahan. Nah, kenapa Na perlu masuk ke dalam? Karena kayak gini, ketika ada pompa NKTPase, sel ini dia itu akan membawa K plus 2 ke dalam si sel, dan Na plus akan keluar 3 ke dalam sel. Makanya kata selnya, aku butuh Na plus, aku banyakkan K plus, kayak gitu. Na plusnya aku butuh. Nah, Na plusnya itu yang dari lumen ini, kan dari lumen kan banyak kan, karena ada filtrasi yang berlanjut gitu kan. Nah, dia itu akan membawa si Na plus ke dalam. Nah, karena adanya Na plus ke dalam, dia kan akan keluarkan ke si kapiler kan. Nah, Na plus ini juga dia itu akan membawa beberapa bahan. Salah satunya adalah Cl, Ca, K plus, Mg, glukosa, asam amino, terus nutrisi, vitamin, urea, dan lainnya. Nah, itu bisa tuh. Itu adalah contoh dari transselular yang aktif. Yang pasifnya siapa? Yang pasifnya itu H2O salah satunya. H2O ini dia tuh bakalan keluar dengan menggunakan transselular. Transselular itu dia menggunakan ini ya. Dia tuh dari luminal ke sitosol, basolateral, ke cairan interstisial sampai ke si pembuluh darah. H2O bakalan keluar, itu salah satu yang pasifnya. Nah, bagaimana kalau yang paraselular? Paraselular ini dia itu temenannya tuh sama Cl, Ca, K plus sama magnesium atau Mg. Nah, dia itu akan ke bagian tight junction ini dan keluar ke kapiler. Cuman gitu aja. Dia nggak ada ATP. Makanya dia menggunakan pasif. Ya, gitu. Nah, selanjutnya sekresi. Sekresi ini dia itu pasti menggunakan ATP. Nah, gimana cara sekresinya? Dan siapa aja? Sekresi itu tinggal ke dalam aja gitu, tapi menggunakan ATP, yang itu yang aku tahu. Nah, yang siapa aja sih yang disekresi? Itu H+, habis itu NH4, obat. Udah sih sampai sini aja yang saya tahu. Ya, gitu aja. Ini pakai ATP.
Selanjutnya Ansahenle. Ya, Ansahenle itu ada bagian yang tebalnya, yang ini bagian descendants ya. Udah descendants sama ascendants aja saya. Nah, sini kalau kalian tahu ya, ini nih bagian korteksnya dan ini bagian medulanya. Di bagian medula dia itu relatif asin ya. Asin banget. Dia relatif asin. Makanya dia di sini di descendants dia itu ada pompa yang namanya tuh aquaporin yang fungsinya untuk mengeluarkan H2O atau air. H2O keluar. Dan hasilnya ini adalah ini adalah indikasi osmolitasnya. Jadi ketika airnya keluar, yang hasilnya kan cuma bahan-bahannya yang ada ya. Nah, kebanyakan itu bahan-bahannya itu bersifatnya asin gitu. Sampai sini sudah asin banget. Karena kenapa sih H2O-nya atau airnya tuh sudah keluar. Ketika dia masuk ke Ansahenle yang ascendants, dia itu akan dikeluarkannya si zat-zat seperti Na, K+, dan Cl. Hasilnya di dalam sini dia itu akan kembali normal lagi gitu aja sih. Selanjutnya itu bagian yang descendants itu tuh kalau tadi ya ini kan sekresi dan reabsorpsi, ini malahan reabsorpsi saja, dan ini adalah sekresi dan reabsorpsi juga. Mungkin saya lupa, nggak tahu. Oke. Sebenarnya yang aku pelajari cuman yang reabsorpsinya aja bagian sini. Kalau sekresi di sini nggak tahu sih. Oke. Nah, di sini itu adalah tinggal reabsorpsi Na sama K+. Jadi Na dan K+ dia bakalan keluar menggunakan hal yang sama seperti ini. Jadi ada pompa K+ sama Na, dan sehingga membuat si Na-nya itu jadi kurang, jadi Na-nya bakal keluar gitu. Begitu juga dengan K+ yang ikut keluar karena Na-nya. Terus di sini ada yang namanya hormon PTH. PTH itu dari paratiroid kayak gitu ya. Dia itu akan membuat si ini dia tuh craving, pengen ngeluarin CA. Jadi CA-nya tuh bakalan keluar gitu. Nah, satunya lagi dia itu adalah ada hormon yang namanya aldosteron. Aldosteron kan dia fungsinya dari RAS kan. RAS kan pengen untuk meningkatkan si NA atau meningkatkan blood pressure ya, atau tekanan darah gitu. Nah, karena ada hormon aldosteron ini, dia itu akan menstimulasi sel yang ada di distal, dan hasilnya nanti Na tuh bakalan keluar gitu. Selanjutnya ini collagen test. Collagen test itu tuh adalah sistem buffer ya. Jadi ada nih tipe A sama tipe B. Ini sebenarnya untuk SK2 sih, tapi nggak apa-apa. Nah, SK ini di sini CO yang berada di dalam sel ataupun CO yang berada di si pembuluh darah atau CO yang ada di sel, dia itu akan berikatan dengan H2O sama CO nih di interkalasi tipe A. Dari ini tipe A nih. Jadi ada sel yang namanya tuh interkalasi. Iya bener tuh, interkalasi tipe A. Nah, tadi ya interkalasi tipe A ini dia akan mengambil CO-CO yang lain, jadi H2O plus CO nanti hasilnya itu dia itu akan ada yang namanya H plus sama OH. Jadi interkalasi tipe A ini nih dia itu keadaannya ketika asidosis itu apa? Asidosis itu keadaannya asam. Nah, kalau asam berarti kebanyakan H+. Nah, H+-nya ningkat, jadi OH-nya itu bakalan keluar. Nah, OH-nya keluar dia bakalan itu. Nah, yang di sini si H+-nya dia itu akan untuk urin. Nah, untuk H+ sendiri dia itu nggak sembarangan untuk masuk ke dalam si urin, si pipis kita gitu. Dia itu ada yang namanya buffernya tersendiri. Ada buffer NH3 ya, NH3 nanti dia akan berikatan dengan H+, jadilah NH
4 kayak gitu. Dan terus satunya lagi adalah si P HHPO 42. Dia itu akan menjadi H2PO4 atau basa lemah. Ini juga basa lemah, ini basa lemah, sehingga dia keluarnya ya udah aja sehat-sehat aja bagi ininya. Nah, ini juga sama satunya yang interkalasi tipe B, tapi interkalasi tipe B ini dia itu keadaannya alkaliosis atau basa ya. Sebentar. Oke. Basa. Nah, basa ini dia ini akan mengambil CO juga dari luar ataupun dari dalam. CO sendiri dia akan berikatan sama ya seperti yang tadi H2O sama CO, dan hasilnya itu akan menjadi OH dan H+. Bedanya H+ yang nanti akan keluar dan OH-nya bakal keluar jadi bis gitu. Nah, yang terakhir itu ada reabsorpsi dari air. Jadi reabsorpsi dari air itu ada akibat dari ADH gitu. Bukan. ADH itu kayak nggak mau untuk direabsorpsikan kayak gitu. Nah, reabsorpsi air ini dia itu akan masuk ke dari aquaporin kayak gitu ke dalam sini. Nah, terus ada juga reabsorpsi dari urea. Jadi dari luar tubuh itu urea akan masuk. Gitu aja sih. Udah.